yang mau meresponi kebenaran firman Tuhan. Maka saya katakan kepada kita di dalam Tuhan ini harus ada respon. Amin Bapak Saudara. Kita di dalam Tuhan ini harus ada respon. Nah, berbicara tentang kehidupan atau orang yang hidup di dalam Tuhan, maka identik yang namanya dikatakan hidup itu mengalami yang namanya pertumbuhan. Kalau kita sudah berbicara tentang yang namanya pertumbuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, berarti Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau kita ilustrasikan itu seperti pohon ya Bapak Ibu Saudara. Pohon itu bukan pohon yang mati ini. Dan pohon ini tidak mengalami yang namanya pertumbuhan. Ini mati. Maka di akhir daripada poin yang pertama, Tuhan berkata hidup. Berarti bukan benda yang mati. Berarti hidup itu yang bisa mengalami pertumbuhan. Seperti yang namanya pohon bunga ini Bapak Ibu Saudara. Dia akan mengalami pertumbuhan. Maka kita akan lihat, kalau dia mati Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, berarti dia tidak bertumbuh. Tetapi kalau dia sehat, kalau dia semakin bagus, semakin baik, berarti dia mengalami yang namanya pertumbuhan. Karena kenapa? Pemiliknya menyiramnya. Dan dia menerima. Lalu kalau pohon itu sudah mati, kita siram, dia tidak akan mengalami pertumbuhan. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih, kebenaran firman Tuhan bagi kita hari ini, khususnya di sepanjang bulan ini, yang pertama bagi kita, responi kebenaran firman Allah. Maka ada dua hal respon yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya pilih. Yang pertama adalah respon yang positif, lalu yang kedua adalah respon yang negatif. Sekarang kita tinggal pilih, kita mau respon yang negatif atau respon yang positif. Kadangkala menurut kita, respon yang negatif, yang positif itu yang mengenakan kita. Berbicara tentang berkah. Lalu kadangkala menurut kita, respon yang negatif itu berbicara tentang perintah. Apa itu perintah? Mengasihi, salah satu. Kadangkala sulit untuk kita kerjakan, itu menurut kita. Tetapi Tuhan berkata kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, kita harus menjadi respon yang positif. Bagaimana itu respon yang positif? Respon yang mau mengalami yang namanya pertumbuhan. Amin. Kalau respon yang positif adalah orang yang mau mengalami yang namanya pertumbuhan. Kita itu kan seringkali berkata demikian. Seperti firman kita ini, biarlah kami berpegang kepada kebenaran. Jadikan kami pelaku Tuhan. Mampukan kami mengerjakannya. Tetapi itu dibarengi dengan respon yang positif. Kalau hanya kita berkata-kata saja, tidak kita barengi dengan respon yang positif, maka Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke bagian B, kita mengalami yang namanya kematian. Bukan kematian secara jasmani, tetapi kematian secara rohani, Bapak Ibu Saudara. Nah, banyak orang Kristen, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, berjuang di dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan, banyak orang Kristen atau hampir seluruh orang Kristen berjuang di dalam Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalannya, sering sekali orang Kristen ini selalu bertanya kepada Tuhan. Kenapa saya katakan? Ketika dia berjuang sebentar, lalu dia katakan, kenapa seperti ini Tuhan? Dia berjuang sebentar, dia bertanya, kenapa seperti ini Tuhan? Lalu dia berjuang lagi, Bapak Ibu Saudara. Selalu saja di tengah-tengah perjuangan itu selalu timbul sekali banyak pertanyaan. Tadi saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, ajar kami untuk melakukan kebenaran. Itu sudah respon yang positif. Tetapi kalau kita maju terus Bapak Ibu Saudara terkasih, katanya kami mau berjuang. Tetapi dalam perjuangan ini banyak sekali tanda
saya mau katakan kepada kita hari ini, berarti respon kita salah gitu. Karena ketika respon Bapak Ibu Saudara dengan saya positif, maka Bapak Ibu Saudara akan meresponinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara. Amin, Bapak Saudara. Kita akan dapat meresponi kebenaran firman Tuhan ketika firman itu masuk dalam hidup kita. Maka tidak ada lagi timbul terlalu banyak kali pertanyaan. Namanya kita berjuang. Berjuang berarti harus ada pengorbanan. Berbicara pengorbanan berarti harus ada yang tersakiti dalam hidup kita. Namanya berkorban, Bapak Ibu Saudara. Merelakan hidup kita ini. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Seperti doa dibengkeli. Namanya dibengkeli, Bapak Ibu Saudara. Biasanya itu bengkel orang Medan, bertanya orang Siantar. Misalnya baut itu ada 5. Setelah dipasang, sisa ini 1 lagi. Bisa sisa. Sehingga pusing. Lalu kalau sisa 1 lagi, dia pusing, dia rombak lagi, dibuka lagi, diputar, putar. Apakah dia tidak mengalami kesakitan? Kalaulah dia bisa ngomong, Bapak Saudara, pasti mengalami yang namanya kesakitan. Maka di bengkel, kalau salah letak, salah tempat, di bengkel lagi. Dicari posisi yang pas. Nanti pada saat mencari posisi yang pas ini, Bapak Ibu Saudara, bukan enak. Walaupun sudah dioleh, tetap juga kerak. Ya kan, Bapak Ibu Saudara? Kasih dalam Yesus. Kalau kita mau misalnya respon kita baik, kalau kita mau menjadi kuat, dia harus paten, ya kan? Apalagi kalau buka ban mobil itu toh, harus pakai kaki kan? Kerak. Dipasang lagi, harus kuat lagi sampai berkeringat. Yang membagusi itu pun mengalami yang namanya perjuangan, dan yang dibagusi pun mengalami perjuangan. Itu respon yang positif. Jadi orang percaya, orang Kristen dikatakan bahwa kita harus berjuang. Tidak ada orang Kristen yang tidak berjuang. Amin, Saudara. Tidak ada orang Kristen atau orang percaya yang tidak berjuang. Tetapi yang menjadi persoalannya, apakah di dalam perjuangan itu aku sering sekali banyak bertanya. Pertanyaan banyak. Karena kenapa, Bapak Ibu Saudara? Dalam Alkitab sudah banyak jawaban. Jadi nggak perlu ditanya kiri kanan. Nggak perlu ditanya kiri kanan. Yang perlu kita tanya itu kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita nggak meresponi firman Tuhan, itulah yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, kalangan orang percaya banyak sekali pertanyaan. Bukan saya katakan kita tidak boleh bertanya kepada Tuhan, tetapi dalam perjuangan itu pun kita seringkali banyak bertanya. Aku sudah berjuang, Tuhan, belum bertobat-tobatnya. Aku sudah berjuangnya, Tuhan, belum terbuka-bukanya. Aku sudah berjuang, Tuhan, belum bisanya. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah saya sudah berjuang sama seperti Ayub? Sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah saya sudah berjuang seperti Yusuf? Dan saya kembalikan kepada Bapak Ibu Saudara, sebesar apa perjuanganmu saat ini? Sehingga pertanyaanmu begitu banyak. Coba baca dalam Ayub, baca dalam Yusuf. Dia tidak banyak bertanya itu mengapa. Kan begitu toh? Mengeluh, istilahnya mengeluh. Karena kenapa? Dia tahu kebenaran. Kebenaran itu yang menghidupinya. Jadi kalau orang Kristen harus berjuang. Amin, Bapak Saudara. Nggak ada yang santai. Aku mau beribadah, aku setia, aku dalam segala ibadahku aku mau serius. Supaya apa? Supaya aku bebas dari segala sesuatu. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan berkata kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, hidup kita harus berjuang. Nah, di tengah-tengah perjuangan itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita responi kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kebenaran firman Tuhan itulah yang membuat Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami yang namanya respon positif. Karena kenapa, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus? Saya katakan kepada kita pada saat pagi hari ini, Tuhan Yesus telah menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan Yesus telah memilih Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan Tuhan Yesus
mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Sekarang responi keselamatan yang Tuhan beri bagi Bapak Ibu Saudara dan saya lewat apa? Bapak Ibu Saudara, Tuhan beri keselamatan, maka pertobatan itu menjadi milik kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, tidak ada manusia di bawah kolong langit ini yang tidak berdosa. Setiap hari punya pelanggaran. Tidak ada yang tidak berdosa, sekalipun itu hamba Tuhan, sekalipun itu pendeta, sekalipun itu pemimpin pujian, sekalipun itu pemain musik, sekalipun itu majelis. Apalagi kita jemaat. Maka Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita meresponi Tuhan supaya Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami yang namanya hidup di dalam Kristus Yesus? Mari berbalik kepada Tuhan. Kata berbalik berarti bertobat. Itu cara yang pertama Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Harus ada respon dari Bapak Ibu Saudara dan saya, sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Baca dulu dalam Filipi 2. Apa dikatakan di situ? Ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Salah seorang boleh baca. Filipi 2 ayat 13 sampai 14. Dan apa? Filipi 2 ayat 13 sampai 14 begini firman Tuhan. Ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang harus Bapak Ibu Saudara kerjakan di dalam Tuhan? Karena Tuhan telah memberikan keselamatan kepada Bapak Ibu Saudara. Ada dua hal dikatakan di situ. Apa dikatakan? Jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah. Itu respon bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Bagaimana supaya Bapak Ibu Saudara dan saya bisa mengerjakannya? Dikatakan firman Allah di ayat yang ke-12 itu, dengan ketaatan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya katakan tadi hidup kita ini berbicara tentang hidup yang mengalami yang namanya pertumbuhan. Kalau kita sudah berbicara tentang yang namanya pertumbuhan, maka dikatakan di situ harus ada yang namanya 3 aspek. Ya, aspek yang pertama itu penabur, ya kan Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang kedua adalah benih. Lalu yang ketiga itu adalah tanah. Saya katakan tadi pertama adalah penabur. Lalu yang kedua adalah benih. Yang ketiga adalah tanah. Siapa penabur itu Bapak Ibu Saudara? Yaitu Yesus sendiri. Benih itu apa? Benih itu kebenaran firman Tuhan. Tanah itu berbicara saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Saudara. Nah, tinggal bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya meresponi kebenaran firman Allah ini menjadi pribadi-pribadi yang siap menerima kebenaran firman Allah seperti tanah yang subur. Seringkali kita berkata seperti tanah yang subur. Respon yang baik kalau kita jadi tanah yang subur. Ada 4 hal. Ada 4 cara orang meresponi kebenaran firman Allah. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan Alkitab kita di dalam Lukas 8. Lukas 8. Lukas 8 ayat yang ke-5 saya bacakan kepada kita. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi
kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpit sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapakah yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu Saudara, ada 4 respon orang tentang bagaimana kebenaran firman Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara tahu apakah Bapak Ibu yang benar-benar hidup dalam Tuhan, atau Bapak Ibu Saudara sudah mengalami yang namanya kematian rohani. Nah, ada 4 hal, ada 4 cara atau yang kita akan tahu Bapak Ibu Saudara lewat kebenaran firman Allah ini. Maka ambillah sikapmu, responi kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, dikatakan kebenaran firman itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, diinjak, lalu Bapak Ibu Saudara terkasih, burung-burung di udara memakannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Yesus, tidak sempat mengalami yang namanya pertumbuhan. Yang pertama, respon orang yang pertama, tidak sempat mengalami yang namanya pertumbuhan. Karena kenapa? Begitu benih ditabur, burung langsung sudah diinjak, dimakan burung. Artinya mengeraskan hati. Respon orang yang pertama itu dapat kita lihat seperti benih yang ditabur di pinggir jalan. Yang pertama, respon yang pertama, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus, mengeraskan hati. Dan di saat orang mengeraskan hati, maka percayalah, tidak ada kesempatan bagi benih firman Tuhan untuk tinggal dalam hidup kita. Pernah lihat orang mengeraskan hati, Bapak Ibu Saudara? Pasti pernah ya? Pernah lihat orang mengeraskan hatinya, apalagi kalau suruh diminta maaf, apalagi kalau tidak salah, keras seperti batu. Pernah coba gigit batu, Bapak Ibu Saudara? Saya pernah gigit, nggak bisa, apa namanya itu, remuk ya, Bapak Ibu Saudara. Maka dikatakan seperti kerasnya itu seperti batu, mengeraskan hati. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, dia tidak buka hatinya, sehingga firman Allah itu ditabur, memang ditabur, tetapi langsung diinjak, dimakan, dan dia tidak akan mendapat apa-apa. Dengar baik, Bapak Ibu Saudara, orang yang mengeraskan hati tidak akan mendapat yang namanya kebenaran. Itu sudah pasti. Orang yang menutup diri, orang yang tidak mau dijamah oleh Tuhan, dengan samalah itu dikatakan dengan benih yang ditabur di pinggir jalan. Itu orang yang pertama. Orang yang pertama adalah orang yang mengeraskan hati. Respon orang yang pertama itu mengeraskan hati. Percayalah Bapak Ibu Saudara terkasih, dia tidak akan mendapatkan kebenaran. Apakah kita mau seperti orang yang pertama? Respon hati seperti orang yang pertama, ditabur di di pinggir jalan. Sekarang pilihan ada bagi Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, dikatakan kebenaran firman Allah bagi Bapak Ibu Saudara. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Respon orang yang kedua adalah, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus, kelihatannya Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus, tanah itu ada, tetapi banyak batu-batunya. Tanah itu memang ada, tetapi banyak batu-batunya, sehingga batu-batu itu lebih dominan daripada tanah tersebut. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih, dia tidak bertahan lama. Ini berbicara dengan orang yang seperti ini. Ya kalau feelingnya baik, ya datang memuji Tuhan, gitu kan. Kalau perasaannya enak, enjoy memuji Tuhan. Tapi kalau perasaannya tidak enak, dia akan mati. Karena kenapa? Sebentar saja, dari yang kelihatan ini saja, nggak bertahan
saudara tidak nampak lah. Nanti kan sudah tidak mengalami yang namanya pertumbuhan. Sebentar ini dia mengalami kurun. Kalau feelingnya nggak enak, yang lain. Kalau hatinya tidak baik, sebentar aja. Makanya ada istilah orang ini kan, tengok itu. Sebentar itu nanti, apalagi kita itu Bapak Saudara, hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas aku cinta padanya, Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Ini menjadi pertanyaannya, sudahkah kita meresponinya dengan baik? Apakah cinta kita kepada Tuhan bertambah-tambah indahnya? Saya nggak tanya pribadi lepas pribadi, tetapi kita dengan Tuhan. Apakah aku meresponi pujian itu, meresponi kebenaran firman Tuhan sama seperti benih yang ditabur di bebatuan? Ingat, dia ketika bertumbuh hanya lewat situasi saja. Kalau baik, baru mana? Molodang dame, rohai, badan roh mana? Molodang pas, dan roh mana? Ale mau lisong dadang. Pas dan manang dang apa? Nasopas tetap roh. Adong manang dang hepeng tetap roh. Berarti kita mengalami tidak melihat situasi. Itu yang kedua. Respon yang kedua ini juga berbahaya. Dan saya dan jemaat tidak mengambil respon yang kedua. Amin, saudara. Ya kalau senang datang. Istilahnya dalam bahasa, ya kalau banyak duitmu kira-kira aku datang. Kalau banyak duitmu kira-kira engkau bersukacita. Tetapi Tuhan mau kepada Bapak Saudara ada atau tidak ada uang, tetapi juga cita, mengalami yang namanya pertumbuhan. Jangan pas bulan muda, pas bulan tua kita datang beri. Jadi bulan muda jadi bulan tua ya sama kebunnya. Bulan tua jadi bulanmu. Bulan muda jadi bulan tua. Ada kan bagus. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang seperti ini. Responnya itu Bapak Ibu Saudara terkasih tergantung kepada perasaan Bapak Ibu Saudara. Apa istilah anak muda itu? Tadi saya ingat. Baperan, ya itu ya baperan ya. Ya kan? Mutan gitu, baperan. Jangan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau bertumbuh. Amin, Bapak Saudara. Ini sudah sering sekali dikatakan banyak orang atau hamba-hamba Tuhan. Tetapi saya mau bagikan kepada kita di sepanjang bulan ini, Bapak Saudara, bagaimana orang yang hidup. Bukan asal hidup. Apa bahasa kata saya kurang paham ya? Bukan asal hidup. Mangolu manang mana buka? Mangolu so mango di sido pe hosa kan kira-kira begitu. Kita kan nggak mau asal hidup kan Bapak Saudara? Iya, sengklek tangan kita. Mangolu dulu. Tapi udah sengklek tangan kita, sengklek kaki kita. Memang masih hidup, tetapi bukan hidupnya seperti itu. Namanya sudah sengklek, pasti otomatis tidak akan berkembang. Ini Bapak Saudara, seperti inilah sengkleknya. Kalau udah sengklek ini Bapak Saudara, ku bikin begini Bapak Saudara, keol, tetap. Setengah jam pun ku pegang ini tetap keol. Kule Bapak Ibu Saudara pakai lem setan, keol, udah sengklek. Susah untuk dikenali. Maka harus ada penyangga. Apa penyangga kita Bapak Saudara supaya jangan sengklek? Hadir. Saya sangat diberkati oleh Tuhan. Maka saya katakan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, mulai dari pekan baru saya bertanya apa Tuhan yang mau akan saya bagikan di sepanjang bulan Juni ini kepada jemaat Tuhan. Kata Tuhan, jangan asal hidup. Tapi seperti khotbah yang hari Jumat di komsel kami Bapak Saudara, karena saya ini komsel sektor 2 ya,
Kalau orang melayani aku di sektor 2 dong. Dan boleh sembuh dah. Bapak bisa dah. Mari ibu. Tante, saya Pak. Cemburu kami. Kenapa cemburu? Saya bilang. Tante terus di situ. Bah itu kan konselku. Kalau konselku sektor 1 dari situ. Karena tidak ada jadwal saling melayani. Langsung ada pertanyaan Bapak Saudara. Aku jawab dengan pas. Konselku di situ. Karena saya prediksi saya tidak dapat melayani. Bapak Saudara. Saya dari Pekanbaru sudah jam 7 malam. Lalu saya mau terus tembak kemari hari Kamis. Lalu mama bilang harus singgah di situ sebentar karena ada yang mau diurus. Puji Tuhan bisa langsung cepat saya urus. Jadi saya berangkat dari sana jam 10, Bapak Saudara. Jadi kalau hanya mengikuti jalan itu saja, paling cepat sampai jam 9 kata supirnya. Gitu kan Bapak Saudara. Saya sudah prediksi kepada setiap pelayan-pelayan. Memang kalau ikut putaran, saya seharusnya sudah berganti gitu ya Bapak Saudara. Tetapi karena saya tidak melayani, ya saya di sektor saya. Sama nih. Amin Bapak Saudara. Yang kita puji tetap. Jadi jangan ada yang sembunyi-sembunyi. Kita Pak Omdi. Amin Bapak Saudara. Amin. Ini juga salah satunya. Orang yang gampang-gampang cemburu. Cepat-cepat mati. Bukan mati ya. Maksudnya apa ya? Maksudnya Bapak Saudara, memang firman itu ditabur maksud saya, tetapi di bebatuan sedikit tanahnya, bukan saya bilang sudah jadi 3 kali. Enggak bilang Roy mana anon konselap segala macam, bukan itu maksud saya. Bukan itu maksudnya imannya. Orang yang gampang gampang tersinggung, gampang sakit hati, ini mut-mutan Bapak Ibu Saudara. Ya toh, jangan mut-mutan. Kayak enak perasaanku sama istriku. Kayak mana lagu memuji Tuhan. Pemimpin pujian katakan gereja adalah bank. Di situ kita dibenahi. Mau kemana kita cari pembenahan Bapak Ibu Saudara? Kalau kereta kita, bengkelnya pasti kebagan yang paling bagus. Ya kalau kita bengkelnya mau kemana? Pasti ke sini. Beribadah kepada Tuhan supaya kita dibengkeli. Seperti doa itu, kami mau dibengkeli, kami mau diperbaiki. Ya kalau mau diperbaiki siap. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan dibengkeli itu bukan hanya Bapak Ibu Saudara, tetapi saya juga dibengkel. Tetapi responku bagaimana? Dan respon Bapak Ibu Saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, kebenaran firman Allah dikatakan itu di ayat yang selanjutnya itu. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu bersama-sama dan menghipit sampai